Selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Namun sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa? Ini adalah channel edukasi marketing, bisnis, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Dan buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, dan lain sebagainya, bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi kayak gitu ya. Siap. Oke nih Dek, ada informasi menarik apa seputar dunia bisnis kali ini? Nah, ini nih ya. Ini lucu sih sebenarnya, ini banyak banget komentarnya ya dari bisnis apa namanya, bisnismuda.id. Aku mau nanya dulu ke kamu, Nu. Dulu waktu pertama kali lulus kuliah, kamu ngapain dulu, Nu? Ngajar dulu. Ngajar dulu. Kalau aku dulu jadi marketing, dulu ya, staff marketing. Ini namanya Stanley Q. Baru lulus udah jadi direktur perusahaan. Oke, baru lulus tuh ya. Kontraktor tambang. Wah, bukan perusahaan sembarangan nih. Helikon namanya ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini banyak banget nih komentar pro dan kontranya dari netizen. Nanti kamu bakal tahu kenapa pro dan kontra. Kalian baru lulus udah jadi apa nih? Anak muda satu ini berhasil menjadi direktur perusahaan kontraktor tambang yang baru saja IPO di bursa. Anak muda tersebut namanya Stanley Q. Stanley Q menjadi direktur PT Helikon Tbk Hill pada usia 23 tahun. 23 tahun ya? Setelah dia lulus kuliah pada tahun kemarin. Tahun 2022, anak baru kemarin coy. Dia lulus dari Nanyang Technological University Singapura. Nah, jadi sebelum mencapai posisinya sebagai direktur PT Helikon Tbk sekaligus PT Helikon Equity Management, Stanley Q juga pernah bekerja selama 6 bulan pada tahun 2021. Dia pernah bekerja di Bridtech Pte Ltd, perusahaan teknologi di bidang semikonduktor di Singapura. Nah, meski dia hanya anak magang, dia sebenarnya bukan bekerja sih, lebih ke magang gitu. Magang ya. Cuman magangnya di perusahaan yang keren gitu kan ya. Meski saat itu dia hanya magang, tapi dia berhasil mengaplikasikan ilmu soal pengembangan mesin yang dia dapat selama di bangku perkuliahan, gitu. Walaupun terbilang masih sangat muda, bukan berarti Stanley Q minim pengalaman. Jiwa kepemimpinannya sudah diasah selama kuliah dengan terus aktif di sejumlah kegiatan kampus. Oke, itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua, di organisasi. Nah, pada tahun 2018 sempat bergabung di sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti di ICN Cultural Production, sebuah program yang mempromosikan seni, sejarah, dan budaya Indonesia seperti di NTU. Stanley menjabat sebagai publication dan IT Director di ICN Cultural. Jadi gimana nih tanggapan nih? Yang pertama dulu di kerjaan gimana? Ternyata di usia muda itu tidak mustahil ya jadi mendapat posisi yang tinggi di sebuah perusahaan ya. Oke, menurut kamu gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih dengan pengalaman magang tapi dia menjadi direktur agak gimana ya? Ya, tidak mustahil mungkin kalau ada orang dalam. Jelas banget ya. Kamu udah negatif duluan nih. Udah negatif duluan. Terus ya pengalaman organisasi oke lah. Kamu juga kan organisasi sampai sekarang masih kan? Iya. Ya tadi mungkin salah satu keuntungan berorganisasi itu dia punya kemampuan bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang elit kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya jadi direktur bisa juga kalau direktur perusahaan sendiri. Kalau seperti itu mah ya wajar-wajar aja gitu ya. Ya kita juga bisa gitu dari magang lagi jadi direktur. Iya. Tapi kita lihat lagi. Oke. Aktif di Garage EEE. Stanley Q juga aktif dalam sebuah ekosistem dari NTU yang memberikan pendanaan bagi siswa dalam menggambarkan ide sekaligus keterampilan teknis. Nah, ekosistem ini menjadi tempat Stanley mengasah kemampuannya untuk menjadi akademisi sekaligus pebisnis. Selama 3 tahun, mulai dari 2018 hingga 2021, Stanley pun memberikan kontribusinya dengan menjadi logistik officer. Terus juga dia aktif di organisasi dan aktif di akademik. Nah, jadi juga
pernah menjabat sebagai Vice President Publication IT dan Welfare di GTD Pintu, sebuah komunitas pelajar Indonesia untuk NTU pada 2019 sampai 2021. Tak hanya aktif di organisasi mahasiswa NTU, Stanley juga aktif di bidang akademik gitu no. Hal ini terbukti ketika dia didapuk menjadi Research Officer untuk Machine Learning dan Data Analyst Lab di NTU IEEE. Posisi ini dijalani oleh Stanley selama 7 bulan sejak Agustus sampai 2 Februari 2021. Oke, kita lihat nih, sabar. Berkat jurusan kuliah, pengalaman magang dan posisinya sebagai pemegang saham mampu mengantarkan Stanley untuk bisa menduduki jajaran direksi perusahaan yang saat ini telah melantai di bursa. Pemegang saham, Bu. Jadi dia juga pemegang saham, makanya dia bisa jadi direktur. Oke, kita bahas jajaran direksi di Hill. Selain Stanley, Direktur Utama Hersan Q, Direktur Operasional Herman Syah, Direktur Investasi Jaya Andika, Direktur Keuangan Rudi Santoso, Direktur Teknologi Stanley Q. Wah, ngeri juga ya, dia jadi salah satu pemegang saham gitu ya, di usia segitu gitu. Tapi kita lihat nih di komentar no, ada aja yang julid nih. Gak tahu julid, gak tahu fakta atau bukan ya. Kepemilikan saham Hersan Q 42,5% sekaligus Direktur Utama. Cecilia Sulistyowati 42,5% sekaligus komisaris. Informasi terakhir, mereka adalah orang tuanya dari Stanley Q. Itu menurut siapa yang komen? Menurut Yoga Efrizal. Terus ada tanggapan nggak dari si Business ID? Ada, betul. NTU Singapura. Tapi dia bukan ngejawab si Yoga sih. Oh. Ngejawab yang lainnya gitu. Oh gitu ya. Ya intinya sih itu orang dalam. Terus ada yang komen lagi, orang dalam emang andalan gitu. Tidak salah mempekerjakan orang dalam, malah lebih baik. Kedua orang tuanya memfasilitasi ilmu dengan sangat baik sehingga bisa sampai sekarang, dan ingat dia juga bisa memiliki banyak pengalaman yang pantas. Iya. Ya sih benar tadi. Iya, kalau lihat dari track recordnya ya, dia beraktif di organisasi, dan kalau saya juga senang beraktif di organisasi, pengalaman di situ memang sangat berharga. Ya. Apalagi jiwa kepemimpinan, memimpin perusahaan itu ya bisa ditumbuhkan lewat belajar di organisasi gitu ya. Ya seenggaknya dia bukan anak orang kaya yang menyanyiakan fasilitas dari orang tuanya. Iya gitu. betul. Dan seenggaknya dia bukan anak orang kaya yang memamerkan rubrikon. Iya betul. Yang memukuli anak orang lain. Betul. Tapi mau menjabat susah-susah kan, menjabat itu tuh tanggung jawabnya gede ya, susah gitu. Ya. Dan dia mau gitu kan. Betul sekali. Ingat, video ini jangan dipotong-potong ya. Lihat sampai selesai. Ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Jadi ya sisi positifnya adalah ketika kamu menjadi seorang anak dari yang mempunyai privilege yang banyak, manfaatkanlah privilege tersebut ke dalam hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Betul. Karena banyak juga kasus orang kaya yang ternyata si anaknya tidak memanfaatkan kekayaan orang tuanya. Kasusnya kayak Rubicon. Ya. Rubicon ya kita bilang ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di apa namanya? Komen dan di subscribe dan juga di share ya ke teman-teman kamu supaya terinspirasi kayak gitu. Dan bisa klik tombol dolar di bawah kayak gitu ya kalau pengen mendukung channel ini. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.